Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah, kelompok kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dengan judul sumber dana dari luar negeri yang kami bagi menjadi 9 poin. Apa saja poin tersebut? Simak video ini sampai akhir dan selamat menonton. I know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh. Bantuan luar negeri atau Official Development Assistance merupakan bantuan yang bersumber dari pemerintah atau swasta dari negara lain yang mempunyai syarat yang konvensional atau lunak dan longgar, yang diberikan sebagai hibah, grants, atau sebagai pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, baik itu berupa pinjaman komersial atau pinjaman keras. Bantuan yang bersumber dari pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama bantuan bilateral, yakni bantuan yang diberikan langsung oleh sebuah negara ke negara lainnya. Yang kedua yaitu bantuan multilateral, yaitu bantuan yang dananya mengalir ke badan internasional, kemudian meminjamkan atau menyalurkan dana yang tersedia ke negara yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu bantuan yang bersumber dari swasta asing, terdiri dari dua elemen. Yang pertama yaitu investasi asing langsung, yang kedua yaitu investasi portofolio. Investasi asing langsung adalah investor asing ikut mengendalikan sistem manajemen perusahaan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional pada perusahaan yang berlokasi di negara yang tuan rumah. Kemudian yang kedua yaitu investasi portofolio, yakni pembelian obligasi atau saham oleh investor asing, namun hanya sebatas penanaman modal dan tidak ikut mengendalikan manajemen. Lembaga-lembaga bantuan internasional. Yang pertama ada The Asian Development Bank atau biasa disebut dengan ADB. Ada beberapa poin penting tentang ADB. Pertama, ADB bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di kawasan Asia. ADB menjadi lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. ADB merupakan lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah dari berbagai negara. ADB merupakan organisasi regional karena kegiatannya difokuskan di kawasan Asia dan sebagian besar anggotanya berada di kawasan Asia. ADB juga, struktur permodalan pada ADB, pemilihan pimpinan serta 8 dari 12 dewan direksinya bersumber dari negara di kawasan Asia. ADB memiliki anggota yang berasal dari negara non-Asia atau selain Asia untuk membantu permodalannya. ADB merupakan institusi negara dengan cakupan wawasan seluruh dunia. ADB berdiri atas rasa nasionalisme dan solidaritas serta kerjasama di antara negara di kawasan Asia dengan tujuan berusaha memberi dan memperoleh dukungan politik atau bantuan ekonomi. Adapun fungsi dan tujuan dari ADB adalah yang pertama menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta. Kedua adalah memenuhi permintaan negara anggota untuk membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunan. Keempat adalah memberikan bantuan teknis, selanjutnya bekerja sama dengan PBB dan badan organisasi di bawahnya. Yang terakhir adalah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuannya. Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional pertama yang bertujuan untuk membantu pembangunan di negara anggota dengan memberikan fasilitas investasi dana untuk tujuan yang produktif dan menciptakan pertumbuhan perdagangan internasional dalam jangka panjang serta seimbang, dengan cara mendorong investasi internasional agar meningkatkan produktivitas, standar hidup dan kondisi buruh dengan jaminan investasi swasta serta pinjaman langsung yang diambil dari modalnya sendiri. International Monetary Fund atau yang disingkat dengan IMF merupakan lembaga keuangan internasional yang prinsip dan tujuannya sama seperti Bank Dunia, yaitu untuk menyediakan instrumen moneter dan keuangan yang dapat memungkinkan negara-negara bekerja sama menuju ke arah kemakmuran dunia melalui dukungan terhadap stabilitas nasional dan memimpin perdamaian di seluruh negara.
Perbedaan Bank Dunia dan IMF. IMF menangani permasalahan ekonomi dalam jangka pendek atau memfokuskan dirinya pada masalah moneter, sedangkan Bank Dunia berfokus pada penyelesaian permasalahan ekonomi untuk jangka panjang. Fungsi utama Bank Dunia yaitu memberikan pinjaman terhadap proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Sedangkan fungsi dan tujuan utama dari IMF yaitu yang pertama meningkatkan kerjasama moneter internasional, yang kedua meningkatkan stabilitas kurs, yang ketiga menurunkan restriksi kurs dan memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran, yang keempat memberikan pinjaman proyek pembangunan yang produktif untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggotanya. Prasyarat menjadi anggota Bank Dunia yaitu yang pertama harus terlebih dahulu menjadi anggota dari International Monetary Fund atau IMF dan setuju memberikan kontribusi berupa modal kepada Bank Dunia. Bank Dunia memiliki dua keanggotaan yang disebut dengan Grup Bank Dunia. Yang pertama IFC, International Finance Corporation, merupakan cabang Bank Dunia pada sektor swasta, sehingga kegiatannya ditujukan untuk pengembangan sektor swasta di negara sedang berkembang dengan menjalin investasi gabungan dengan perusahaan swasta di bidang industri dan perdagangan di negara sedang berkembang. Yang kedua ada IDA atau International Development Association, yaitu institusi keuangan internasional yang memberikan pinjaman jangka panjang dan tanpa bunga atau pinjaman lunak bagi negara anggota yang miskin untuk tujuan pembangunan. Dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan. Yang pertama menurut Harold Domar. Menurut Harold Domar, dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan adalah satu, menumbuh kembangkan tabungan domestik sehingga dapat meningkatkan investasi dan pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, tabungan luar negeri digunakan untuk menutupi kesenjangan dengan tabungan investasi yang terjadi di tingkat domestik. Yang kedua yaitu melalui pendekatan two gap model, bantuan luar negeri akan menjadi kontributor terbesar untuk investasi atau menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar impor melalui penyediaan devisa yang lebih banyak. Kedua yaitu kritik terhadap pendekatan Harold Domar. Kritik ini didasarkan atas realita bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pada negara penerima bantuan luar negeri tidak begitu tinggi dan sebagian dari negara yang sedang berkembang juga mengalami kekurangan pada berbagai input komplemen yang penting yang menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwasanya tabungan luar negeri baik berupa bantuan tetap ataupun tidak tetap tidak akan mampu memberikan kontributor untuk kenaikan tabungan atau impor. Yang kedua, tabungan luar negeri justru menjadi pemicu dari kenaikan konsumsi dan impor karena menggantikan tabungan domestik bukan malah menambah. Yang ketiga yaitu menurunkan tingkat investasi dan ekspor. Dampak tabungan luar negeri terhadap harga relatif. Yang pertama mempengaruhi pensubstitusian antara keputusan untuk investasi dan untuk konsumsi. Kedua, kecenderungan untuk konsumsi semakin besar karena semakin banyaknya modal yang dimiliki. Yang ketiga, menurunkan tingkat harga dan menyebabkan semakin besar permintaan akan impor karena banyaknya devisa yang dimiliki. Yang keempat, menurunkan insentif untuk menghasilkan produk ekspor. Yang terakhir yaitu menurunkan harga pangan karena bantuan tersebut memenuhi permintaan di dalam negeri sehingga menurunkan insentif bagi petani untuk menghasilkan bahan makanan. Adapun dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan adalah melalui nilai hibah, bantuan luar negeri dapat meningkatkan aliran bersih dari sumber-sumber luar negeri di masa mendatang. Yang kedua, pemberi bantuan memanfaatkan bantuan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan mereka baik dari segi kerjasama politik dan militer atau mengkaitkannya dengan pembelian barang dan jasa dari negara mereka, bahkan menjadi alat untuk mempengaruhi pemerintah negara yang sedang berkembang agar mengubah kebijakan pembangunan sesuai dengan keinginan negara pemberi bantuan. Manfaat investasi asing yang pertama, perluasan kesempatan kerja. Satu alasan mengapa pertumbuhan lapangan kerja sangat terbatas karena seringkali negara sedang berkembang membatasi kegiatan perusahaan-perusahaan asing tersebut di sektor-sektor yang padat modal saja seperti mineral, minyak, dan kimia. Ahli teknologi. Manfaat pokok kedua yang diharapkan dari
Investasi asing adalah proses ahli teknologi, keterampilan, dan know-how karena banyak riset lapangan dan kegiatan-kegiatan pembangunan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Perusahaan-perusahaan tersebut sangat potensial sebagai sumber kaya informasi yang bernilai tentang teknologi, proses-proses, metode pemasaran, dan pendekatan-pendekatan manajerial yang baru. Kemampuan sebuah negara sedang berkembang mengkapitalisir berbagai peluang, terutama bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, kapasitas negara tuan rumah dalam menyerap informasi baru, dan hal ini ditentukan oleh keterampilan sumber daya manusia yang dimilikinya. Yang kedua, kemampuan TNC untuk mengakomodasi keinginan-keinginan negara tuan rumah akan ahli teknologi. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan negara tuan rumah terhadap ahli teknologi, serta pengumpulan dan penyebaran informasi. Ketiga, manfaat perolehan devisa. Tujuan ketiga dari negara sedang berkembang yang mencari investasi asing adalah untuk memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa. Kebijakan negara sedang berkembang terhadap investasi asing. Pertama, itu bersifat restriksi. Antara lain, prasyarat kinerja ditetapkan agar negara sedang berkembang memperoleh manfaat dari investasi asing. Kedua, yaitu hukum kejenuhan atau saturation, ditujukan untuk mempercepat proses alih teknologi yang lebih banyak. Ketiga, yaitu pengendalian repatriasi laba, ditujukan untuk mengurangi aliran keluar dari sumber daya di negara sedang berkembang pada masa yang akan datang. Selanjutnya bersifat rangsangan, yaitu berupa insentif pajak bagi perusahaan asing yang mampu memenuhi prasyarat kinerja yang diajukan oleh negara sedang berkembang dan memberikan jaminan bahwa investor boleh melakukan repatriasi laba ke negara asalnya. Pinjaman komersial adalah pinjaman swasta yang dananya berasal dari bank-bank di luar negeri, baik dari pasar currency maupun pinjaman biasa dari bank-bank di luar negeri dengan menggunakan dana mereka sendiri. Poin penting dari pinjaman komersial adalah pinjaman komersial dilakukan antara bank dan bisnis, digunakan untuk mendanai biaya operasi dan belanja modal. Banyak pinjaman komersial membutuhkan agunan seperti properti atau peralatan. Pinjaman komersial paling sering dianggap sebagai sumber dana jangka pendek untuk bisnis. Ada beberapa bank atau lembaga keuangan lain yang menawarkan pinjaman terbarunya yang dapat diperpanjang tanpa batas. Setelah itu, pinjaman dapat diperpanjang menjadi periode pinjaman tambahan atau diperpanjang. Sumber pinjaman luar negeri bagi pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu The Intergovernmental Group on Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IGI. IGI adalah forum tempat pertemuan berkala antara Indonesia dengan negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang didirikan tidak berdasarkan perjanjian internasional. IGI juga merupakan forum kerjasama dan pertemuan konsultatif untuk Indonesia. Bukan merupakan lembaga internasional, tidak memiliki sekretariat permanen dan tidak pula memiliki staf ahli. Sekilas tentang hutang luar negeri Indonesia. Pertama, hutang luar negeri Indonesia. Pada pertengahan 1970, hutang Indonesia mengalami kenaikan atau lonjakan sebesar 25,47%, disebabkan oleh kenaikan ekspor migas dan kenaikan pinjaman oleh Pertamina. Kedua, pada tahun 1986 dan 1987, hutang luar negeri pemerintah meningkat sebesar 21,88%. Hal ini didorong oleh faktor eksternal yang berupa penguatan mata uang yang Jepang terhadap dolar Amerika Serikat, serta jatuhnya harga minyak di pasar dunia. Pada tahun 1994, utang Indonesia kembali meningkat sebesar 11,73% karena pemerintah menarik utang luar negeri yang lebih besar dari ADB Bank Dunia maupun yang IMF. Pada tahun 1995, pertumbuhan utang luar negeri pemerintah Indonesia dapat ditekan hingga 1,66%. Pada tahun 1996 dan 1997, utang luar negeri pemerintah Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,19% dan 2,90%.
Pada tahun 1998 dan 1999, utang luar negeri pemerintah mengalami peningkatan kembali sebesar 24,97% dan 12,49% karena disebabkan oleh krisis nilai tukar yang menghantam Indonesia sejak pertengahan 1997. Peran hutang luar negeri pemerintah Indonesia. Pertama, merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan utang luar negeri dalam membiayai belanja negara. Kedua, berperan sebagai pembiayaan defisit anggaran yang tercipta dari selisih antara penerimaan domestik dan belanja pemerintah yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan yang bersifat produktif. Ketiga, menjadi instrumen pembiayaan defisit anggaran karena menjadi alternatif pemerintah untuk pembiayaan defisit anggaran di samping kebijakan percetakan uang dan penjualan aset negara. Ketiga, masalah yang tercipta dari berkembang pesatnya utang luar negeri pemerintah. Yang pertama adalah adanya transfer negatif yang terjadi akibat penarikan utang luar negeri. Yang kedua, tingginya rasio pembayaran utang terhadap belanja negara. Yang ketiga, tingginya biaya-biaya atas utang. Yang keempat, alokasi atas dana yang didapat dari utang luar negeri seringkali kurang efektif.